Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Prodi D3 Kebidanan semester 3. Di sini kami akan membahas tentang konsep gender dalam kesehatan reproduksi pada mata kuliah Asuhan Kebidanan, Kesehatan Produksi, dan KP. Di antaranya, kelompok kami ada Apel Diah Nur Aini, Amelia Rena Paramarta, Nadia Putri Akilah, dan Wahidatul Musfiroh. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang definisi seks, seksualitas, dan gender, kemudian faktor yang mempengaruhi gender, perbedaan seks dan gender, kemudian ada analisis gender, peran gender, budaya yang berpengaruh pada gender, kemudian ada diskriminasi gender. Di sini kita akan membahas tentang definisi seks, seksualitas, dan gender. Lalu, apa definisi dari seks? Seks adalah perbedaan badan atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut jenis kelamin, yaitu penis untuk laki-laki dan vagina untuk perempuan. Kemudian, definisi dari seksualitas merupakan konsepsi seksual yang berkaitan dengan definisi seksualitas sebagai aktivitas persetubuhan untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Kemudian apa yang disebut dengan gender? Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Lalu ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi gender. Yang pertama, adat-adat lokal, kemudian ada materi pendidikan formal sejak dini, kemudian ada pendidikan dalam rumah, dan pendidikan umum masyarakat. Kemudian perbedaan gender dan seks. Seks, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai penis dan menghasilkan sperma, kemudian jika perempuan memiliki rahim dan dapat dirubah dalam bentuk fisik, tetapi tidak dengan fungsinya. Kemudian jika gender dapat dimaknai sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Analisis gender. Analisis gender adalah proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, dan perempuan, serta yang mempengaruhi peran dan tanggung jawab laki-laki. Manfaat analisis gender. Yang pertama, membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian yang kedua, memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detail keadaan secara objektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak. Kemudian peran gender. Peran gender adalah seseorang yang diharapkan oleh masyarakat untuk bertingkah dan berperilaku menurut jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Peran gender juga dapat berubah dari masa ke masa karena pengaruh kemajuan pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Budaya yang mempengaruhi gender. Yang pertama, sebagian besar masyarakat banyak dianut kepercayaan yang salah tentang apa arti menjadi seorang wanita. Yang kedua, setiap masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan pola-pola tertentu dengan alasan hanya karena mereka dilahirkan sebagai wanita atau pria. Yang ketiga, gender dan kegiatan-kegiatan yang dihubungkan dengan jenis kelaminnya semua adalah hasil rekayasa masyarakat. Yang keempat, kegiatan lain tidak sama dari satu daerah ke daerah yang lain di seluruh dunia, tergantung pada kebiasaan, hukum, dan agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Yang kelima, peran jenis kelamin bahkan bisa tidak sama di dalam satu masyarakat, tergantung pada tingkat pendidikan, suku, dan umurnya. Kemudian yang keenam,
peran gender diajarkan secara turun-temurun dari orang tua ke anak. Diskriminasi gender. Diskriminasi gender adalah ketidakadilan gender yang merupakan akibat dari adanya sistem atau struktur sosial di mana salah satu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, menjadi korban. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dialami oleh perempuan. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari kami tentang konsep gender dalam kesehatan reproduksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.